Oke teman-teman, selamat datang di video premiasuransiku.com. Di video kali ini saya akan share ke teman-teman mengenai asuransi perjalanan dari Allianz yaitu Travel Pro. Ya, dan teman-teman akan tahu apa saja benefit memiliki asuransi perjalanan di Allianz. Ya, kalau dari sebelah kiri ini ya teman-teman bisa lihat. Yang pertama, tentu saja ya, teman-teman akan mendapatkan perlindungan menyeluruh untuk perjalanan luar negeri. Mulai dari sebelum keberangkatan sampai kepulangan. Jadi kalau sebelum keberangkatan itu misalnya ada pembatalan penerbangan karena ada sakit yang serius atau keluarga yang meninggal, keluarga inti ya, dan teman-teman sedang berduka, tentu saja teman-teman kan sudah membeli tiket pesawat, kemudian mungkin akomodasi, hotel, dan lain sebagainya. Dan teman-teman kan kalau nggak bisa berangkat, uangnya akan hilang begitu saja. Dengan adanya asuransi perjalanan, itu semua akan diganti ya. Kemudian ada banyak pilihan plan yang fleksibel untuk kebutuhan perjalanan teman-teman. Jadi ada yang plafonnya rendah ya, ada plafonnya besar. Kalau plafon rendah ya tentu saja preminya murah. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan budgetnya teman-teman. Selanjutnya, nah ini yang tadi saya katakan ya, menjamin apapun alasan penundaan penerbangan oleh maskapai. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah dijadwalkan untuk penerbangan jam 7 malam, ternyata ada penundaan per 4 jam itu akan mendapatkan penggantian dari asuransi perjalanan Allianz. Kemudian manfaat cashless untuk biaya pengobatan yang dijamin. Jadi kalau misalnya teman-teman menderita penyakit serius yang membutuhkan rawat inap, jangan khawatir, asuransi Allianz akan memberikan penjaminan cashless. Asalkan teman-teman harus tahu bukan penyakit pre-existing ya. Dan menjamin kehilangan transportasi lanjutan tanpa masa tunggu, menjamin kegiatan wisata dan olahraga amatir selama perjalanan. Dan layanan bantuan dan darurat tersedia 24 jam di seluruh dunia. Jadi tidak ada resiko sendiri. Dan manfaatnya banyak banget dan teman-teman perlu teman-teman ketahui juga ya. Siapa yang bisa dijamin? Tentu saja penduduk tetap yang tinggal atau bekerja di Indonesia, kemudian memiliki dokumen identitas yang jelas ya. Jadi hal-hal seperti ini perlu teman-teman ketahui nih. Karena kalau misalnya ada dokumen yang tidak lengkap, tentu saja ada kejadian kalau teman-teman mau klaim ke asuransi itu tidak bisa. Makanya di sini saya akan informasikan ya, perlu adanya dokumen yang sah seperti KTP. Kalau misalnya warga negara asing ya KITAS ya. Kemudian kitab, izin kunjungan jangka panjang atau izin pelajar. Memulai dan mengakhiri perjalanan di Indonesia. Jadi tidak bisa namanya mengcover untuk one trip. Jadi harus pulang pergi dari Indonesia dan pulang juga Indonesia ya. Telah membayar penuh premi, telah membeli polis sebelum meninggalkan Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman berangkat jam 7 malam, kemudian jam 8 malam itu ibaratnya udah di pesawat gitu ya, teman-teman baru informasikan ke kami untuk beli asuransi perjalanan itu sudah tidak tercover. Jadi teman-teman harus membeli asuransi perjalanan sebelum meninggalkan Indonesia. Nah ini dia ya. Kemudian siapa saja yang bisa beli? Berusia 14 hari sejak kelahiran atau tidak lebih dari 84 tahun. Jadi asuransi perjalanan Allianz itu bisa mengcover lansia mulai dari 70 tahun sampai maksimal 84 tahun. Usia ditentukan pada saat tanggal memulai perjalanan yang dinyatakan dalam sertifikat asuransi. Jadi yang akan bukti penjaminan asuransi perjalanannya teman-teman dalam bentuk sertifikat ya. Kemudian ini adalah batasan pertanggungan. Jika Anda telah membeli asuransi individu untuk menanggung satu orang saja, batas yang dinyatakan dalam sertifikat asuransi Anda berlaku untuk satu tertanggung. Jadi teman-teman harus jelas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli untuk keluarga 4 orang, jadi teman-teman harus informasikan ke agen. Informasikan ke saya berapa jumlah orangnya 4 orang, lalu lampirkan paspornya. Ya karena kalau misalnya teman-teman ya hanya menginformasikan satu orang, sementara yang berangkat 4 orang, ya udah yang tercover hanya satu orang. Jadi teman-teman harus memberikan data yang sangat jelas. Oke. Anda mulai terlindungi sejak pembatalan dan perubahan perjalanan. Pertanggungan dimulai pada saat
mana saja yang terjadi paling akhir 24 jam dari tanggal dan waktu diterbitkan polis teman-teman, atau tanggal terjadinya kejadian yang ditanggung berdasarkan polis ini, dan berakhir saat mana saja yang lebih dahulu terjadi, ya. Tanggal dan waktu efektif polis Anda atau tanggal dimulainya perjalanan Anda saat Anda tiba di titik pemeriksaan imigrasi di Indonesia untuk memulai perjalanan Anda. Pokoknya intinya gini, nggak usah pusing ya. Teman-teman beli asuransi perjalanan, usahakan jauh-jauh hari sebelum teman-teman berangkat. Intinya seperti itu ya. Dan polis asuransi perjalanan ini juga mengcover namanya kecelakaan diri ya. Pertanggungannya tapi dimulai nih, teman-teman harus perhatikan ya. Kapan dimulainya pertanggungan? Keberangkatan dari rumah atau tempat kerja yang teman-teman di Indonesia untuk melakukan perjalanan ke titik pemeriksaan imigrasi untuk perjalanan teman-teman. Jadi saat itu teman-teman lagi mau berangkat ke airport menuju imigrasi, terjadi kecelakaan diri, itu sudah tercover atau 3 jam sebelum jadwal keberangkatan teman-teman ya. Jadi intinya 3 jam menuju keberangkatan ke airport, lalu mau ke imigrasi 3 jam sebelumnya. Kalau terjadi kecelakaan diri maka tercover. Oke, selanjutnya, nah ini juga ada mengcover kondisi terkait wisata dan olahraga amatir. Ya, teman-teman juga harus perhatikan, ini tidak dijamin kegiatan udara menjadi pilot atau awak pesawat terbang ya. Jadi teman-teman tuh ibaratnya amatir nih, belum pernah jadi pilot ya, mengendarai pesawat, kok kenapa-napa nggak di cover ya. Skydiving, terjun payung yang tidak didampingi oleh sebuah perusahaan komersial, ini penting banget teman-teman ketahui. Pendakian gunung juga ya. Dan ini pengecualian umum, hal-hal apa saja yang tidak tercover. Pertama, bila mana teman-teman di suatu negara itu terjadi perang ya, jadi teman-teman harus hindari ya. Tentu saja nggak banyak orang lah, bukan nggak banyak orang, nggak mungkin orang akan bepergian ke satu negara yang sedang perang ya. Kemudian yang tidak dijamin, bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, kewajiban bisnis, keuangan, kontraktual, kontaminasi nuklir atau kimia, peraturan pemerintah, intervensi, dan proses pidana, itu juga nggak tercover, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa baca. Kemudian selanjutnya, nah ini manfaatnya nih. Saat ini Allianz hanya ada 2 plan, yaitu plan deluxe dan superior ya. Jadi teman-teman bisa baca ini manfaatnya nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu, kalau saya beli asuransi perjalanan dari A sampai Z manfaatnya apa aja, nah ini mulai dari teman-teman sebelum berangkat sampai teman-teman tiba kembali pulang ke Indonesia itu tercover. Mulai dari pembatalan perubahan penerbangan, biaya medis ya, yang terkait medis di luar negeri, rawat inap, dan kita bisa cashless. Kemudian biaya terkait medis darurat juga, ada evakuasi dan repatriasi medis darurat, itu biaya aktual, artinya dibayar sesuai tagihan. Dan juga bukan hanya tertanggung yang tercover, orang yang mendampingi juga, ada perlindungan anak juga, ada santunan tunai rawat inap di luar rumah sakit di luar negeri. Kemudian ada biaya pemakaian telepon dan internet darurat ya. Kemudian ada biaya pengobatan lanjutan di Indonesia. Jadi ketika teman-teman udah pulang dan teman-teman masih namanya rawat jalan karena penyakit yang terjadi atau kecelakaan yang terjadi saat perjalanan ke luar negeri kemarin, itu masih tercover hingga 21 juta. Ya, ini angka jutaan. Kemudian biaya perawatan gigi di luar negeri yang darurat ya. Perawatan gigi itu karena kecelakaan, dan ini biasanya untuk menghentikan pendarahan. Jadi bukan berarti perawatan gigi itu pembersihan karang gigi, itu tidak ya. Atau pencabutan gigi, tidak juga. Gitu. Apalagi menggunakan kawat gigi, itu lebih-lebih tidak ya. Dan amit-amit bila mana terjadi kematian, dan itu harus terjadi di luar negeri ya, saat perjalanan ke luar negeri, jalan-jalan di luar negeri, maka Allianz juga akan menanggung pemulangan jenazah atau biaya pemakaman di luar negeri ya.